Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrobil anbiya wal mursalin Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi perkuliahan kita, yaitu pada matkul pendidikan multikultural materi ke-8, yaitu membahas tentang peranan media massa, yaitu sosial, elektronik, dan cetak dalam komunikasi multikultural. Jadi melalui judul ini kita dapat menarik suatu kata kunci, yaitu setidaknya ada tiga kata kunci. Ada media massa, komunikasi, dan multikultural. Nah, kita akan bahas satu persatu di bab ini. Nah, kita bahas tentang komunikasi. Nah, komunikasi ini apa? Komunikasi ini adalah suatu proses penyampaian hal atau suatu pesan dari seseorang ke orang lain. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memberitahu, atau untuk mengubah sikap, atau untuk mempengaruhi, atau untuk menyampaikan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan secara langsung maupun melalui media massa misalnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, selanjutnya adalah multikultural. Ini adalah pengertian yang telah disampaikan teman-teman di materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian multikultural, yaitu keragaman dan perpaduan dari berbagai macam kebudayaan yang berbeda dalam satu lingkungan hidup, yaitu yang menyebabkan terjadinya proses transaksi pengetahuan dan pengalaman di antara kebudayaan yang berbeda-beda itu. Jadi budaya kemudian menjadi satu, hidup di satu tempat dengan keadaan yang berbeda-beda. Jadi multikultur itu. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi multikultural. Ini pengertiannya adalah komunikasi yang melibatkan proses interaksi dari individu atau kelompok dari budaya tertentu dengan kelompok dari budaya lain, sehingga melahirkan kultur atau subkultur baru. Nah, contohnya dalam teori masuknya Islam di Indonesia pada bukunya Agus Sunyoto tentang Atlas Wali Songo, yang berjudul Atlas Wali Songo. Nah, di sana terdapat literatur yang menyebutkan bahwasanya Islam masuk di Indonesia itu melalui berbagai macam cara, yaitu salah satunya misalnya contoh teori Gujarat, yaitu masuknya Islam Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Gujarat, masyarakat dari Gujarat. Nah, ini di buku tersebut dijelaskan bahwasanya suatu budaya, agama, atau tradisi dari orang-orang Gujarat itu diserap oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, termasuk juga agama yang dibawakan oleh mereka. Nah, di sana itu terdapat interaksi antara orang yang berbeda dengan juga dengan kultur yang berbeda, orang berbeda. Nah, di sana terdapat komunikasi, kemudian kultur dan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan itu bisa diserap oleh masing-masing, sehingga lama-kelamaan terdapat pengaruh yang nyata. Contohnya agama Islam ini masuk di Indonesia. Nah, itu juga tak luput dari komunikasi dari dua kultur yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Itu contohnya. Kemudian dalam berkomunikasi itu ada tujuannya, yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi dari satu sumber informasi ke
penerima informasi. Kemudian menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, yaitu berkaitan dengan mempengaruhi dan lain sebagainya. Itu tujuannya. Kemudian hubungan antara komunikasi dengan kebudayaan itu nyatanya seperti apa? Sebenarnya kalau komunikasi dengan kebudayaan itu menurut Yuni Trisnawati dalam modul Kapital Selekta Sosial, komunikasi dan budaya itu ada dua poin, yaitu hubungannya itu antara budaya dan komunikasi adalah timbal balik. Jadi komunikasi itu membutuhkan kebudayaan, di mana substansinya adalah kebudayaan itu, atau kebudayaan itu membutuhkan komunikasi sebagai sarana untuk istilahnya mengembangkan kebudayaan atau mempertahankannya. Kemudian yang kedua adalah inti budaya adalah komunikasi. Nah, ini adalah kebalikan. Inti dari budaya adalah komunikasi, karena budaya itu sering muncul melalui komunikasi. Akan tetapi pada gilirannya budaya yang tercipta pun mempengaruhi cara berkomunikasi antara budaya yang bersangkutan. Nah, ini adalah suatu kaitan yang menarik gitu antara komunikasi dengan budaya. Kemudian menurut Ismail Nawawi dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Lintas Budaya, itu terdapat setidaknya 9 hambatan komunikasi multikultural. Contoh kita sebutkan saja, yaitu tentang fisik manusia, kemudian budayanya itu sendiri. Itu adalah salah satu hambatannya sendiri juga. Kemudian ketiga adalah persepsi, terus motivasi juga, pengalaman, kemudian emosi, kemudian bahasa, nonverbal, dan kompetisi. Jadi itu adalah hambatan-hambatan di mana sering terjadi pada komunikasi multikultural. Ya, itu. Kemudian selanjutnya yang kita bahas tadi adalah tentang media massa. Nah, hubungannya dengan multikultural tadi adalah penyampaian sesuatu, atau sesuatu itu bisa melalui secara langsung atau melalui media. Nah, ini kita bahas tentang medianya. Nah, media kita kerucutkan kepada media massa. Ya, pada bab kita adalah membahas tentang media massa. Nah, media massa ini adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak umum dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi, itu misalnya. Kemudian bentuknya itu bermacam-macam, ada 3. Media cetak, ada print media, kemudian ada media elektronik, kemudian ada media online. Nah, seiring berkembangnya waktu, media massa ini terus berkembang gitu, baik sifatnya, kegunaannya, kemudian efektivitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian fungsinya itu seperti apa? Fungsinya, media merupakan sebuah industri. Sebenarnya media itu industri sama. Kemudian media berperan sebagai sumber kekuatan, yaitu alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan dalam masyarakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian media berperan sebagai wahana pengembangan budaya, ini yang berkaitan dengan budaya tadi. Kemudian media ini menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan-tayangan tertentu. Nah, kemudian peranan media massa ini pada komunikasi multikultural bagaimana? Nah, kita bahas. Perannya itu ada 2, peran positif dan peran negatif. Nah, peran positif itu apa saja? Peran positif itu kontribusi dalam menyebarluaskan dan memperkuat kesepahaman antar warga, antar masyarakat. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap adanya kemajemukan sehingga melahirkan penghargaan terhadap budaya lain. Yang ketiga ada sebagai ajang
beraplikasi dalam mengaktualisasikan aspirasi yang beragam. Kemudian kalau akhir-akhir ini tuh banyak aspirasi masyarakat mungkin mengenai hubungannya dengan politik dan lain sebagainya, itu juga melalui media massa gitu. Itu banyak digunakan pada saat ini, dan saya kira cukup efektif selama ini untuk setidaknya mempengaruhi orang lain untuk ikut sependapat dengan dia gitu. Oke, kembali lagi, yaitu keempat, sebagai alat kontrol publik masyarakat dalam mengendalikan seseorang, kelompok, golongan, atau lembaga dari perbuatan sewenang-wenang. Nah, ini mengapa ada undang-undang yang mengatur tentang jurnalistik dan lain sebagainya, yaitu tentang media massa juga, tentang pertelevisian dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada meningkatkan kesadaran terhadap sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian ada peran negatif. Peran negatif ini, media memiliki kekuatan penghakiman. Nah, penghakiman ini seperti apa? Ketika kita kadang di media sosial itu bebas, kita tuh kadang menjudge seseorang ya dengan bebas gitu. Karena ya dengan mudahnya gitu, dengan kemudahan itu kita bebas untuk menilai orang, kita berhak menilai sesuatu. Namun kadang-kadang itu menghasilkan efek buruk juga bagi kita. Kemudian yang kedua ada media massa memiliki kekuatan untuk menganggap biasa suatu tindakan kekerasan. Jadi kita sering mendengarkan atau sering melihat tayangan-tayangan misalnya di TV atau dan media cetak seperti koran dan lain sebagainya, itu pasti ada yang namanya kayak berita semacam suatu yang kekerasan, kemudian berbau tentang pembunuhan, pencurian, pokoknya hal-hal yang negatif itu pasti pasti itu ada dan diangkat gitu. Nah, itu salah satu negatifnya, itu karena keseringan berita itu dipenuhi oleh kasus-kasus yang negatif, akhirnya masyarakat tuh menganggap isu-isu negatif tuh hal yang biasa gitu. Media memiliki kekuatan untuk memprovokasi berkembangnya perasaan kebencian melalui penyebutan pelaku atau korban berdasarkan etnis atau kelompok budaya tertentu. Nah, itu yang ditakutkan oleh masyarakat atau kita sendiri. Jadi itu bebas untuk memprovokasi orang. Jadi mengapa pemerintah itu membentuk UU ITE yang istilahnya melindungi orang dari gangguan orang lain di media massa. Nah, itu mungkin materi dari bab ini, yaitu peranan media massa, yaitu berupa sosial, elektronik, dan cetak dalam komunikasi multikultural. Nah, sebenarnya akhir-akhir ini tuh banyak sekali kita temui ya kasus-kasus, terutama dalam media yang elektronik gitu. Seperti internet ini sangat pesat pengaruhnya mungkin dengan komunikasi multikultural. Kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku, berbagai budaya, berbagai kearifan lokal, di mana ketika isu-isu itu digoreng sedikit, itu dapat menyebabkan gejolak istilahnya sesuatu yang negatif, memunculkan kemarahan dan lain sebagainya. Itu isu-isu yang sangat mudah untuk diprovokasi itu. Jadi ini sangat rawan sekali. Jadi kita semua harapannya dengan belajar matkul ini, multikultural ini, kita dapat cerdas dalam memilah juga bagaimana kita menyikapi
media-media massa yang ada di hadapan kita, bagaimana menanggapi dengan cara yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.